sehatnya. Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, anak-anak semua yang ada di rumah, kita akan mulai ibadah kita. Ibu harap semua duduk yang sikap ya. Kita akan mulai ibadah hari ini dan kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi 2 lagu ya. Baik dan taat dan Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anak-anak semua yang ada di rumah, saatnya kita akan masuk dalam doa pembukaan. Nah, tangannya semua dilipat, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan Yesus selalu menjaga kami hingga pagi ini. Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Berkatilah ibadah kami pagi ini dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anak-anak semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari.
berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami agar kami mendengarkan firman-Mu sehingga kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Berbunyi demikian, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, baiklah anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan cerita hari ini tentang kisah Yunus di perut ikan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau perbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk.
Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Anak-anak semua yang ada di rumah, gimana? Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang kisah Yunus di perut ikan. Nah, Ibu mau menyampaikan pesan cerita tadi, mau mengajarkan kepada kita harus taat kepada Tuhan, orang tua, guru di sekolah maupun di sekolah minggu. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Yunus di perut ikan. Halo adik-adik, hari ini kakak mau cerita mengenai Bapak Yunus, di mana ia tidak taat, disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Ia pergi kemana? Ia malah pergi ke kota Tarsis. Yunus tidak taat, Yunus maunya sendiri, tidak bisa diatur. Ia naik kapal, gelombang menghantamnya. Biur, 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 biur. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah.
saatnya kita masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Untuk itu, anak-anak semua yang ada di rumah, berdiri, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar tadi kami sudah mendengar firman Tuhan. Berkati kami agar kami boleh menjadi anak yang rajin mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami dalam masa pertumbuhan, pendidikan, dan biarlah kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua dan ibu guru kami. Berikan kami semua kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan Yesus, kami juga mau mengucapkan terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai saat ini. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Sampai jumpa di Kamis depan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.